بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Al-Muttaqin Abun dan keluarga, dan juga kepada Tunku Gesi Kampung Dayah Belang, Tunku Imum, Tuhaput, Tuhalapan dan tokoh pemuda, dan begitu juga kepada seluruh guru-guru kami yang hadir pada tempat yang mulianya, dan tak lupa pula kepada seluruh masyarakat baik yang agam maupun yang inang. Semoga memandum dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita berkumpul pada rumah Allah dalam komplek masjid yang penuh dengan keberkahan dan sangat mulia di sisi Allah. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Kita datang ke sini tak lain dan tak bukan adalah karena ingin mendengar tausiah dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa kita umat muslim perlu memperingati kegiatan-kegiatan Maulid? Memperingati kegiatan Maulid tak lepas daripada rasa gembiranya seseorang atas kelahiran baginda Nabi. Memang kegiatan kenduri Maulid merupakan tradisi, tapi dalam tradisi tersebut punya satu rahasia di balik tradisi tersebut, iaitu karena adanya rasa cinta kepada baginda Rasul. Kira-kira hana yang tak senangi, senang dah pubut tak berhubut, hana. Senang dah pubut tak berhubut karena nak rasa gembira, rasa bahagia. Atih pu yang ditanya pubutnya. Memperingati Maulid hana bisa lepas daripada sosok yang ada di belakang atau di balik Maulid tersebut. Sosok di balik Maulid tak lain adalah sidra manusia kekasih Allah, yang Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, bukan karena engkau, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan mencipta alam jagat raya ini. Allah boleh ditanya orang mukmin adalah nikmat paling raya yang pernah Allah beri untuk umat manusia. Dalam sebuah kitab disebutkan pernah terjadi dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Ta'ala. Nabiullah Daud ditanya kepada Allah, ya Allah, nikmat terkecil yang Rana berikan kepada umat manusia apa nikmat? Allah nak pegah nikmat terkecil yang Long berikan ke umat manusia adalah nafas yang mereka hirup setiap saat. Nafas oksigen yang getanya hirup setiap saat untuk keberlangsungan hidup getanya, nya adalah nikmat paling kecil, hana bernilai paling kecil yang Allah berikan untuk umat manusia. Tapi bila nikmat terkecilnya necok pulang oleh Allah, atau netun oleh Allah, atau kenetun nepelambat, hana mudah untuk tak hirup oksigen, kira-kira tanya sibuk atau hana? Pasti tanya akan merasa susah dan kalang kabut. Kalian pada-pada yang kau likut watai berat-berat corona, kiban sibuk urang bak minta tabung oksigen, kiban tak sibuk urang bak minta nafas untuk mangat beg putuh nafas. Padahal di sisi Allahnya nikmat paling ubud. Nikmat paling ubud yang Allah berikan kepada manusia. Tapi ketika Allah membuat nikmat tersebut kurang lancar, kan gesetuk, gepu kurang lancar, sibuk dan repot manusia luar biasa. Kemudian Nabiullah Daud ditanya kepada Allah, ya Allah, apa nikmat yang paling raya yang pernah Rana beri kepada manusia?
Dijawab oleh Allah Ta'ala, nikmat paling raya yang Lun berikan kepada umat manusia adalah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata sosok baginda Nabi Muhammad nya nikmat terbesar yang pernah Allah beri ke umat manusia. Tetapi sebahagian umat Islam ketika mengingat nikmat yang paling raya tersebut, biasa-biasa mentang, hana merasa gembira, hana merasa bersyukur. Memang ciptanya manusia biasa gabuk bak taubut. Ya kan? Bak ata yang ubut-ubut, masalah yang ubut-ubut ina yang gabuk. Ya raya-raya biasa hana. Dum urang kai sembayang tan tapuhan akidah kadala biasa mentang. Aci kemiona urang ya cukeh. Ya cukeh penghasilan tanyo, ekonomi tanyo nyan gabukkan ni. Biasa tanyo gabuk persoalan kanat. Soalan kanat bu, persoalan yang ubut-ubut. Ada bengeh kurang pi atai ubut-ubut. Kadang-kadang masalah ubut, masalah beuk sagai. Masalah kambing ni tambang dalam poh tanyo nyan je ke pakai. Nyan jika pekatin na manusia, taya ubut-ubut biasa je ke gabuk. Ata yang raya dumna raya nikmat gebi Nabi Muhammad li Allah, itanya tanggap yang sangkan nikmat. Dan kan sebatas Allah memberikan Nabi Muhammad sebagai nikmat terbesar untuk umat manusia, tapi dijadikan tanyo yang menjadi umat Muhammad sebaik-baik umat yang pernah Allah hidupkan di alam jagat. Al-Quran Allah berfirman, kuntum, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah Allah berikan, yang pernah Allah hidupkan untuk manusia. Tanya mulia di sisi Allah karena Nabi Muhammad, kan karena roh. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka tanya mulia. Karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad, maka getanya dicipta oleh Allah. Makanya ke Nabi Muhammad lah sosok nikmat yang Allah berikan yang paling terbesar, yang nikmat tersebut bisa berpengaruh kepada tanya menjadi makhluk termulia. Dan kan sebatas ohnan, getanya umat Muhammad umat paling awal tamang surga. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah surganya gepeharum di atas para nabi-nabi dan rasul, sehingga lun nilai yang tamang dalam surga baru jid ketamang nabi-nabi yang lain. Dan surganya gepeharum li Allah ke umat-umat yang lain, sehingga umat lun nilai yang tamang dalam surga. Dumna Allah Nabi istimewa umat Muhammad udip di dunia paling telat, kan menjelang kena kiamat dunia tanya udip, tapi ketika tamang surga paling awal. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lain yang urangnya kau udip di dunia kira-kira ribuan tahun yang lalu, tapi waktu tamang surga paling telat. Tapi umat Muhammad tamang surga paling awal. Dumna kemuliaan Nabi Allah ke umat Muhammad sampai Rasulullah, salah sirah Rasulullah iaitu Nabi Musa cemburu wate nekalan. Dumna Nabi Musa cemburu sampai neken Nabi Musa ba Allah, ya Allah, umat yang paling awal tamang surganya ni pergi ke umat lain. Tapi Allah ni tolak permintaan keinginan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa juga ni mohon ba Allah, ya Allah, menyuhan Nabi umatnya je ke umat lun, pakena pejit lun mentang bejit ke umatnya. Nabi Musa yang akan mendapat pangkat sirah Rasulullah, tapi mantang punya keinginan untuk menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Tanya yang hana payah telaki tapu, hantam pernah tak mendoa ba Allah, ya Allah ni pejit lung ke umat Muhammad? Hantam pernah terbayang pitanya menjadi bahagian daripada umat Muhammad? Allah takdirkan menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa ni laki ba Allah, tapi Allah tolak.
Tetapi yang sangat saya sayangkan, Allah kita kedir tanya menjadi bahagian umat Muhammad, tapi tanya hana merasa beruntung, tanya hana merasa bersyukur, tanya hana merasa mulia karena Allah ditempatkan tanya bahagian daripada umat Muhammad. Dan bukan sampai di situ saja, sampai-sampai Rasulullah dalam kitab-kitab disebutkan hal-hal yang ketika Allah Nabi pilihan kepada umat. Maksud Nabi pilihan, ya Rasulullah mentang udip, syariatnya kan hana gekok palai lo. Bisa-bisa sabuh amal ibadat pada awal jih harim, pada duduk kagak bolehkan. Bisa-bisa pada amal ibadat pada awalnya sunat, duduk berubah menjadi wajib. Bila Allah gebi pilihan atau sabuh amal ibadat kepada Rasulullah antara wajib dengan sunat, Rasulullah dia pilih yang sunat demi untuk ringan ke umat. Mungkin nani dengar cerita-cerita legure, contoh sembahyang tarawih. Rasulullah hanya pubut tarawih, yang lagi kitanya pubut. Truk malai peluh malam. Rasulullah ni sembahyang tarawih cuma leh malam. Malam 20 sa, 20 leh, 27, 25. Pasal riwayat 20 leh, 25, 27. Tunuku Rasulullah nak merumpak ling Ramadan karena kawafat. Sehingga malam keput watai urang gabih mutamon rame karena kamegah na sembahyang yang hantam berokon dalam bulan Ramadan. Urang gabih tebit, Rasulullah nan tebit. Sehingga sebuah orang tayang pun dijawab oleh Rasul, khasyitu antufrada alaikum. Lun khawatir, lun takut Allah wajib sembahyang tarawih ati kata. Mun sembahyang limang mentang kiban tinggal itu, ulang sembahyang tarawih. Sembahyang limang yang imam bah watai di urang semalam, kadang-kadang han tempat dah pubut. Ulang nya tarawih wajib. Ini hana wajib sunat. Yang sunat hana mendalih, hana siksa dak tinggal. Punya wajib gara-gara hana ada pubut, mendapat hukuman disiksa dengan neraka. Artinya Rasulullah lebih pilih pilihan untuk keringanan ke umat ketimbang yang memberatkan umat. Dan bukan hanya sampai di situ. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Rasulullah ni tanya mbak sahabat, pukul syafaat dunia ke orang yang takwa. Soal dia Rasulullah syafaatkan ke orang takwa atau malah syafaat Rasul diberikan juga kepada orang-orang yang bermaksiat. Cuman ingat, maksiat kan kunci mendapatkan syafaat. Tapi orang bermaksiat, Allah akan memberi syafaat melalui Rasulullah ketika mereka telah diberi sanksi atau hukuman. Syafaat Rasul hanya dibatasi ke orang takwa atau ke ahli maksiat Nabi syafaat di Rasul. Cuman tidak betul. Tidak betul artinya harus tamang dalam neraka. Duda baru Nabi syafaat. Kira-kira dia tanya, ada tim bantu orang yang hana tim dengar dia. Tu nazira orang calek hana gedukung ngoknya. Tim bantu. Han. Tapi Rasulullah dum tanya handa patih pu yang dipegah di Rasul, talanggar pu yang dipegah di Rasul, tapi Rasul Nabi isi syafaat kepada orang-orang yang berbuat pelanggaran. Nya etno mentang tak ingat jasa dan kebaikan Rasulullah ke katanya umat. Layak katanya hana merasa gembira atas kelahiran beliau. Hana layak. Wajar dan wajib katakan. Katanya merasa gembira dan senang ketika mengingat kelahiran sabuh nikmat yang paling raya. Tak ingat jasa orang mentang ipelepah tanya dari penjara. Kira-kira urang raya nama ngate nahana niak kunjung urangnya. Nazira orang gebantu orang nilih dari penjara. Dia merasa berjasa orang sehingga urang raya hana ada kunjung merasa hana senang hati tanya orang. Kira-kira Rasulullah jasa Rasulullah kan hanya melepaskan tanya di penjara. Rasulullah melepaskan kitanya daripada siksa yang abadi di akhirat.
Rasulullah melepaskan kita daripada siksa neraka yang kekal selama-lamanya. Dengan sebab Rasulullah tanya menjadi mulia. Dengan sebab Rasulullah Allah ciptakan kita. Dumnan jasa Rasul mio kita hana merasa gembira atas kelahiran Rasul. Nyo jitakeun kita pukeun kurang waras. Maka nahaba ulama al-ihtifal bil maulid la yuhtaju ila dalilin sahih. Memperingati maulid hanya perlu dalil yang sahih. Bal yuhtad ila qalbin sahih. Tetapi yang dibutuhkanlah hati yang waras. Yang hati dan warah, pikiran warah, mandum urang senang ketika mengingat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sendiri ketika mengingat urau kelahiran beliau, Rasul nepubut sabuh amal ibadat iaitu puasa. Umat Islam cara mensyukuri nikmat Allah dengan beribadat. Ibadat banyak cara. Ada kala berpuasa, ada kala sembahyang, ada kala baca Quran, ada kala bersedekah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat pakai puasa orang Senin, oleh Rasul zalika yaumun wulidtu. Orang Senin uralun lahir. Uralun gepelahir oleh Allah. Wa yaumun ub'asu, dan uralun geangkat je ke Rasul. Jadi Rasulullah sendiri ketika mengingat urau yang di mana urau tersebut lahir Rasul, urau Senin, Rasulullah mensyukuri nikmat Allah dengan cara berpuasa. Tanya masyarakat Aceh pegat maulud, pegat bulannya golong berat. Gop nanti urau Senin pegat. Tanya tradisi maulid berbelun mulai Rabiul Awal sampai Jumadilah akhir, tapi yang bagop tip malam Senin pegak maulid. Mahan hek tak? Han hek cara je beda. Pegat maulid tip malam Senin, dan doa cara pegat maulid bagop tip malam Senin lagi di Palembang. Cara je masing-masing mebu 2 buah bungkuh atau 2 buah kotak. Sabah bungkuh baju kerok, sabah bungkuh sedekah. Terus bak tempat majlis baca selawat berzanji atau selawat yang lain. Anak getausiah masjid, anak baju kauri atau yang gemai kerok no. Ini anak tebuk kau. Ini usah ada buka mulut yang panitia anak terus malam nak tengok. Abang tanya buka mulutnya harus bergap berayut tak. Maka ada pegat hitung 3 tanya. Tapi punya pegat maulid di malam Senin. Nyan bebe kadar kemampuan bu yang kita guna di rumah baju ke keluarga gemel lebih baca untuk sedekah. Jadi hana susah, hana ribut. Jadi memperingati maulidnya bukan hanya buat belun yang lagi getanya tradisi di Aceh, tapi tip urus Senin. Rasulullah ni puasa tip urus Senin. Kemudian cerita yang lain lom. Abu Lahab. Abu Lahab mati katnya ketika mentaudib Rasulullah. Leh mati Abu Lahab, salah kira saudara dari Abu Lahab yang juga paman Rasulullah iaitu Abbas. Sayyidina Abbas beriman kepada Rasulullah. Tapi Sayyidina Abbas pada sabuh malam nilai Allah, ya Allah ni peduh ziat saudara lun Abu Lahab lun kalen keadaan katnya. Pada bawah teh gemelempo oleh Abbas. Gemelempo yang lam lemponya gepegah haba dengan Abu Lahab. Ditanya Mbak Abu Lahab, hai Abu Lahab puatra gepelaku oleh Allah keron. Apa gedepu Abu Lahabnya itai kape ngan mengganggu Rasulullah. Lihana gedukung Rasulullah hang getem iman gepe ganggu Rasul, gesakiti Rasul. Gepegah oleh Abu Lahab lung lagi yang ka gepegah Al-Quran. Lung makhluk yang paling gepihina oleh Allah dan geazib dengan siksaan neraka. Sehingga ternayat kusuh ke Abu Lahab. Bejat-bejat orang lain hana ternayat. Lagi yang tern ke Abu Lahab. Abu Lahab ternayat tabat yada Abi Lahab. Jadi gepegah oleh Abu Lahab walau Allah gesiksa lun, tapi tip malam Senin dan urau Senin lun geperingan azib di Allah. Nyan Abu Lahab yang pasti kekal dalam neraka selama-lama.
Pat dah depu kekal dalam neraka lama-lama, terenayat tabat yada abilah. Asal neraka dan kapasiti 100% hana ragu. Tapi tip urasanin keperingan azib li Allah gara-gara watelahi Nabi Muhammad senang tat lahir anak kumun gepe merdeka lamit yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Orang Arab zaman harta yang paling ged dan yang je kebangga lamit. Orangnya tengah hanali lamit, hana datuli teh yang bangsa lamit. Mungkin harta terbaik batanya nah sebahagian ada rumah, nah sebahagian orang kedai, nah sebahagian orang motor, beda-beda. Yang harta yang paling terbaik. Orang Arab harta paling terbaik lamit. Maka saat orang yang senang luar biasa, biasa lamitnya gepe merdeka, bebaskan untuk menampakkan kegembiraan dan kesenangan. Ketika lahir keponakan anak kumun Abu Lahab yang bernama Muhammad, Abu Lahab gepegat pesta. Pegat pesta gehoy bina masyarakat dan dike kawan urang ramai gemerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah untuk menunjukkan rasa senangnya atas kelahiran Nabi Muhammad. Nyandung urang kafir asal neraka gebi balasan li Allah karena kesenangan atas lahir Nabi Muhammad. Sehingga kepegah li salah sila ulama yang bernama Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Damsyiki, pegah li beliau menyatira orang kafir yang pasti tamang neraka dan tren ayat tabat yada Abi Lahab merumpak ringan azab gara-gara senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira kira orang mukmin yang lahir bak mak gekan dalam keadaan iman, udip dalam keadaan iman, mati insya-Allah dalam keadaan iman, senang ke lahir Nabi hana empat tepu. Batil akal. Hai batil. Jadi akal na warah. Ni akal tanya warah. Masa kafir ringan azab, tanya orang mukmin ubudkan dalam iman, udip dalam iman, mati insya-Allah dalam iman. Hana merumpak faedah tapu watai senang kelahiran Nabi. Mungkin. Ya kemakaji pegah dalam hadis-hadis, cinta kepada Rasulullah adalah salah sebuah tanda keimanan seorang. Keimanan seorang tak ukur dengan cinta ke Rasul. Malah cinta ke Allah han betul tanya cinta ke Allah menyogalam tak ikuti Rasul. Dalam ayat Allah ni berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ni pegah bak Nabi Muhammad. Tak pegah bak umum bak masyarakat, tak pegah bak manusia. Ni kata cinta ke Allah ikutlah. Yang menandakan antara cinta ke Allah dengan ikut Nabi hana bisa dipisahkan. Maka cinta kepada Nabi Muhammad, senang atas kelahiran beliau adalah tolak ukur keimanan seorang. Kemudian cara tak peringati Maulid le cara nan dipegah li Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, beliau yang mensyarah kitab Sahih Bukhari yang bernama kitab Fathul Bari. Oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut napit boh cara memperingati Maulid. Cara yang pertama memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran. Ini mungkin hanya menjadi tradisi masyarakat. Membaca Al-Quran salah satu cara kita memperingati Maulid. Apa hubungan antara Quran dengan Rasulullah sehingga dah baca Al-Quran salah satu bentuk rasa senang dayo ada kelahiran Rasul. Pertama kita yakini Qurannya adalah kitab petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad. Yakin? Pasti orang beriman ya? Yakin. Kira-kira menyatanya senang ke sira orang. Nah senang dah baca buku orangnya. Ohnya kali zaman baca buku, zaman nonton YouTube. Kira-kira menyara senang ke sira ustaz atau sira ulama. Nah senang ni nonton ceramah ustaz tersebut by YouTube. Senang. Senang. Tanya senang ke Rasulullah, ya harus senang baca Al-Quran. Orang pegah senang ke Rasul, tapi hana getim baca Al-Quran. Ya berarti hana sesuai antara hati dengan apa yang kepegahan. Tanda betul tanya cinta ke Rasulullah, salah satu tanda atau indikator adalah gemar membaca Al-Quran.
Posisi Rasulullah dengan Al-Quran sangat dekat. Sehingga saat sahabat ditanya Mbak Siti Aisyah, isteri Rasulullah, kiban akhlak Rasulullah? Pernah oleh Aisyah, kana khuluquhu Qur'anan. Adalah akhlak Rasul itu Quran. Artinya asal Quran dengan perangai Rasulullah hanya bisa dipisahkan. Medanya le budak tungku dia sadum. Tungku gebut ko jah kitab kata mak. Kadang-kadang perangai kau yang dengan asal dalam kitab beda. Yang gepegah dengan yang gepebut beda. Tapi Rasulullah hanya. Sehingga Aisyah hanya pegah kana khuluquhu Qur'anan, akhlak perangai Rasulullah Quran memandu hanya beda. Nyoban kedekatan Rasulullah dengan Al-Quran sehingga tak baca Al-Quran juga salah satu cara memperingati murid. Tanya yang kurang belanja, kalau mudah rezeki ke bilik Allah atau napeng le kebutuhan peleh lain, nyobek jit ke hati atau tamang beli mulut ya Al-Quran. Ya berakal Al-Quran beli Ramadan kalinya pegak perubahan masjid beli mulut pi benar Al-Quran. Ya berakal dapat tamak Quran beli Ramadan tok kalinya beli mulut pi bertamak Quran juga. Jadi ni kok pun yang kabut Quran beli mulut. Cara peringati maulud termasuk Quran. Kalinya hana peng ngam beli itik belum mana. Aku lumbu Quran dan Quran apa ya belum kana ilmu. Yang termasuk salah satu cara memperingati maulid. Kemudian hubungan dalam antara Quran dengan Rasulullah. Sama-sama pemberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat untuk manusia. Rasulullah memberi syafaat. Tapi perlu diingat, lebih besar syafaat Rasul ketimbang Al-Quran memberi syafaat kepada umat. Tahdali. Rasulullah Nabi syafaat kepada umat sehingga terubah orang yang maksud Nabi. Tapi Al-Quran dalam sebuah hadis ni pegah li Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang kata-kata li ashabihi perlu terpahami makna. Baca Al-Quran kata Rasul. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Memberi syafaat bagi ashab. Kira-kira nasama bahasa memberi syafaat bagi yang baca dengan memberi syafaat bagi ashab. Beda. Ashab orang yang selalu menyertai Al-Quran, ya ke ashab. Qari orang yang baca Al-Quran walau hanya sering asal kagak baca keng qari. Ashab orang yang menyertai Al-Quran nak baca ti ura baru yang gekeun ashab Al-Quran. Quran baru ibi syafaat ke orang yang sering baca, yang hanya sering baca ibi. Rasulullah terubah orang maksiat Nabi syafaat. Jadi sesama pemberi syafaat. Rasulullah pemberi syafaat, Al-Quran juga pemberi syafaat. Cuma nurunyo yang terjadi dalam masyarakat tanya, masyarakat kamlai jiuh dari Al-Quran. Dan ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dalam kitab nak disebut oleh salah siro dari ulama kalangan tabi'in. Tekun tabi'in yang orang udip masa sahabat, merempak dengan sahabat tapi hanya merempak dengan Rasulullah. Dalam Islam nak heboh generasi yang diakui oleh Nabi generasi terbaik. Generasi terbaik pertama generasi orang yang udip semasa dengan Rasulullah yang gekun sahabi atau sahabat. Kemudian yang kedua generasi orang yang pernah bertemu dengan sahabat tapi hanya bertemu dengan Rasul, gekun tabi'in. Kemudian yang kedua orang pernah bertemu dengan tabi'in tapi hanya bertemu dengan sahabat, gekun tabi'in. Yang heboh generasinya yang generasi yang diakui oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, khairukum qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang hidup satu abad denganku, orang yang pernah bertemu denganku. Kemudian orang sesudahnya, kemudian orang sesudahnya. Ini istilah dalam bahasa kitab sahabat, tabi'in dan tabi'in. Salah sira ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Ad-Dhahhak.
Imam Ad-Dahhak nasabah ucapan beliau ni perkirakan kira-kira belah boh abad yang kau likut tiribel hertoton yang kau likut le Imam Dahhak nan pegah dalam sabah haba beliau bahwa akan datang sabah masa manusia sibuk dengan obrolan-obrolan. Ya'ti 'alan nas zamanun taksuru fihi al-ahadis. Akan datang manusia itu satu zaman di mana orang sibuk dengan ahadis. Ahadis jamak dari hadis bermakna obrolan atau bicara. Para ulama menafsirkan maksud daripada zaman yang le ahadis, zaman orang sibuk dengan media sosial. Kira-kira tanya kena nak pakai Android, mandum nak pakai Android. Orang yang nak pakai Android kena aplikasi WhatsApp, sabah fungsinya untuk obrolan. Kena aplikasi Messenger, sabah fungsinya untuk obrolan. Obrolan bahasa Indonesia, nyo bahasa Inggeris kan chatting obrolan tabahnya. Maksudnya pegah haba. Jadi orang bermedia sosialnya sibuk dengan media sosial, nyo kali ke prediksi ke perkirakan le orang jamun teribel hertoton engkau ikut. Akan teruk masa orang yang sibuk dengan obrolan-obrolan. Kemudian Imam Dahhak ni pegah wa yabqal mashaf alaihi ghubarun la yundar fi. Al-Quran ketika itu alaihi ghubarun, di atasnya debu, la yundar fi, tidak dilihatkan. Orangnya nak terjadi katanya bukan tak terjadi. Yang HP hana mabe. Nah orang yang HP menumpak mabe hana. Jadi gereja bak saya nabe gereja. Pada pu bata gereja yang mungkin mabe HP ya. Atau pak long gereja kukuru. Atau gereja apa PPI ano la moto yang mungkin mabe. Tapi yang rata-rata orang HP yang numpak mabe. Karena gusuk tapi saat gusuk buka le WhatsApp, buka le Messenger, buka le Facebook. Hai rumpak mabe api. Tapi Al-Quran pasti mabe. Mihanan batih cinu warumoh tu. Cinu warumoh ni ajing Al-Quran mabe. Cuma beda puah be tu baik, puah beli lipih pudit pula saja. Yang mabe pasti mabe. Jadi apa yang terjadi orangnya kali ke perkirakan le ulama jamu. Urang ngawainya karena totat Allah Taala, urang saleh. Kadang-kadang gebuka mata hati li Allah dia kekalan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nya ke Al-Quran punya hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah. Maka ni pegah li Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satu cara ada peringati Maulid memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, cara memperingati Maulid dengan memperbanyak sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini kan hanya memberi makanan umum. Berarti nak cara yang kelih dengan memberi makanan. Cara yang kedua memperingati Maulid memperbanyak sedekah. Udah sedekah dengan makanan, sedekah dengan mata benda, dengan materi-materi yang lain, dengan peng atau dengan barang kapu mentang yang dicok manfaat le urang hotel dah sedekah. Hubungan sedekahnya dengan memperingati Maulid karena sedekah termasuk perbuatan yang sangat galak oleh Rasulullah. Sehingga dalam hadis-hadis tentang masalah bala, hana yang bisa menolak takdir Allah kecuali sedekah. Hana yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Jadi hal-hal yang dengan sedekahnya Rasulullah anjurkan kepada umat dan luar biasa sering Rasulullah anjurkan bersedekah. Kira-kira menyatanya senang ke sira orang kan tinggal ingat teh kepu yang sering kepegah lirungnya. Termasuk perkara ibadat yang sering ni ucap-ucap ni ulang-ulang ni Rasulullah, itu persoalan sedekah. Maka mengeluarkan sedekah salah sebuah bentuk iaitu memperingati Maulid. Pada 17 tengok 17 Agustus pakana perlombaan lagi panjat pinang dan segala macam. Hubungan dengan 17 Agustus. Padahal dia periksa sejarah. Dia periksa sejarah. Yang permainan ni pegat di Belanda aja mentik pubangai rundai.
Tapi tak pegat tip 17 Agustus karena ingin tanda pegat peringatan kemerdekaan. Yang padahal hana merdeka bebut. Cukup jai tanya mentang dijajah orangnya. Dan menedepu 17 Agustus Belanda yak kuat tubuh segai ke dia rempung. Yang email lagi sampai orangnya mentang tinggal. KUHP yang produk Belanda mentang berlaku di Nanggro tanya sampai orangnya. Tanya ke Nanggro Islam, Nanggro yang penduduk ji orang Islam. Tapi sistem dalam Nanggro hanya berlaku dalam aturan Islam. Tikula SD, SMP, SMA nya tak Belanda mi. Ya ke Habalung, Haba tokoh nasional. Tokoh nasional nak pernah dengar Nur Khalis Majid, salah siro cendekiawan Muslim. Yang kan meninggal, hana trip boleh meninggal Gus Dur sama hana salah lu. Nur Khalis Majid nasabah buku yang berjudul Bilik-bilik Pesantren. Mungkin bukunya yang tidak blow ini hanali dalam peredaran paling menyona secara online. Dalam buku Bilik-bilik Pesantren ditulis oleh Nur Khalis Majid, seandainya Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, kita tidak mengenal pendidikan yang namanya SD, SMP dan SMA. Kiban cik pendidikan Indonesia pesantren. Sawaina santri, sawaina pesantren di Pulau Jawa, baikkan di Aceh di Pulau Jawa. Sawaina pesantren dengan lahir NKRI. Apa pesantren? Yang pegang perjuangan Hari Pahlawan di Surabaya. Yang pegang perjuangan melawan penjajahan Belanda. Kalangan santri yang dipelopori oleh Kiai Hashim Asy'ari. Santri. Kalau mana TNI kawaina santri. TNI dibentuk oleh Indonesia merdeka. Kalau mana Polri kawaina santri. Seandainya Indonesia hanya dijajah oleh Belanda, pendidikan Indonesia model pesantren. Pajanna pendidikan musapat ina ngagam lam sabuh ruangan. Pendidikan sok iluwa sok baje, yo belong SMP dah jam dari lu bentung. Ya kan? Kalau nya baru pakai lu panjang. Urang ka balik mentai busuk lu bentung nyamun. Yang mula-mula menang pendidikan yakin dia atas Islam. Tak Belanda me. Tengok nak sadar kadang-kadang tak fikir kan merdeka penuh. Merdeka Belanda iwoi puak tubuh kaya nang roro ipu yang email lagi termasuk undang-undang yang berlaku orangnya sebahagian besar mentang ada Belanda ba. Nyoke dum hana merdeka ubebut tatim peringati tip ton. Yang Rasulullah nepu merdeka tanya ubebut dari penjajahan, nepu merdeka tanya daripada penjajahan hawa nafsu, nepu merdeka tanya daripada penjajahan dalam kekal dalam neraka, tapi hana merasa bergembira atas kelahiran Rasulullah. Maka apa yang lempegah di awal benar iaitu hanapah pikiran yana orang yang pegah hanjit pegat peringatan Maulid. Ujian lah. Kau ujian berpunah kena apa keluar tam darat tu. Kemudian yang kelih cara memperingati Maulid iaitu dengan cara memperbanyak memberi makan. Nyo yang menjadi tradisi turun temurun masyarakat Aceh. Memberi makan nyo termasuk perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Sehingga dalam hadis-hadis nepegah ketika Rasulullah ban hijrah ke Madinah yang sering anjurkan oleh Rasul di samping memberi salam kepada siapa saja yang kita temui, Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak memberi makanan. Nyo kemungkin yang sampai orangnya mantang ge praktek di masyarakat ni. Jadi pegat kanduri wate ura maulud, nyo termasuk salah satu cara memperingati Maulid. Jadi pegat benda cara. Pertama membaca Al-Quran, kedua bersedekah, ketiga memperbanyak memberi makanan. Sehingga tradisi masyarakat Aceh dalam memberi makanan pada ura-ura perayaan tertentu nyo berlebihan. Makna berlebihan, menu hanjut si macam dua macam. Padahal orang yang kepajuh kan dua macam kan. Tapi menu mendek nasi kambing kuah sayur lo. Yang kuah sayur, yang mihun, mie raya, buah itik,
Alian mai tik dalam dia kan aboh nak pelai mai li. Yang boy tik pi benar, mai tik pi benar. Alian nak soi tik yang pi hanjut apa macam, nak masak kicap, nak masak putih, nak masak merah. Macam model. Nyo berlebihan lagi nyo hana gecela. Nah dua perkara tanya bila berlebihan hana gecela. Pertama berlebihan dalam bersedekah. Kedua berlebihan ketika memuliakan tamu. Nyo hana gecela. Tapi nyo berlebihan bak tempat lain gecela. Sehingga bak tung wudu. Padahal tung wudu kan ibadat. Tak pakai ia secara berlebihan gecela makruh ko. Mesti tak boleh gayung save i untuk tarah muka lega. Yang menyotai arah muka pakai leboh gayung, yang hukum ji makruh. Israf hukum. Nang kita utlai israf. Israfnya melampaui batas atau berlebihan. Tak boleh gayung save untuk lega arah muka. Tapi handa pakai untuk lega ketiga benda. Sehingga tak cok lain dua buah gayung tu. Padahal hak roi dua buah gayung tu yang kasih sampai darah haki. Ya kan israf. Truk bak uzuk hanagat israf gecela. Al-Quran innallaha la yuhibbul musrifin. Allah hana galak ke orang yang berlebih-lebihan. Tapi na dua perkara yang hana gecela berlebihan. Pertama bersedekah, yang kedua memuliakan tamu. Ini juga gepraktek di masyarakat Aceh. Masa God sedekah RM50,000. Tanya RM1 tajuk. Yang ke berlebihan. Berlebihan. Juga ke orang pekan mai ranjik utat. Igat RM50 ni kan juk RM50 tang antara juk tertuh puji utat beda dengan orang lain. Yang ke berlebihan. Tapi berlebihan dalam bersedekah hana gecela. Berlebihan dalam memuliakan tamu lagi yang sip. Dia kan nabu, kana ingkut goreng fikrek, kuah, tabah bangkung kasih. Nya kupu boy te, si mano, si ete, kuah sayur beetroot penuh macam, sayur brokoli, sayur bayam, yang berlebihan. Tapi berlebihan karena memuliakan tamu hana gecela. Yang baik dia tak pegak nak tahu baju, tinggal mubadzir. Tapi selama hana mubadzir, selama hana terbuang-buang, berlebih-lebihannya hana gecela. Kemudian yang keempat, cara memperingati Maulid dengan membaca syair pujian kepada Rasulullah. Tah syair atau lagu-lagu le kau tulis le ulama. Nah syair Barzanji, nah syair Simtud Durar, nah syair Diyaul Lami dan le-letat macam selawat dan syair-syair yang kau disusun oleh para ulama. Tinggal lagi tanya tak baca, hanjit tak baca kero dia orang yang ka punya keahlian dan punya suara yang merdu untuk membaca syair-syair tersebut. Yang kedua ni pegah oleh Ibnu Hajar Asqalani cara memperingati Maulid atau hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang pertama tentang masalah Maulid. Kemudian karenanya suasana tanya udip di akhir zaman. Udip di mana tanya le dalam hal-hal yang hendak relate tah betul tah salah. Lun juga merasa penting untuk saling mengingatkan. Persoalan kedua bahawa uronyo tanya udip dalam kondisi yang fitnah. Tanya udip dalam kondisi fitnah. Di mana udip uronyo lebih get ilmu ketimbang memperbanyak amal. Tak dari Rasulullah nan pegah dalam sebuah hadis. Innakum qad asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'u wa qalilun khutaba. Fi zamanin kasirin, yang disebut pada zamanin kasirin. Fi zamanin kasirin fuqaha'u qalilin khutaba. Nabi nekeun mak sahabat. Urang dra nekeun mak sahabat ni Rasul, uronyo udip bak sabah zaman yang letat urang mumpum agama tapi ditat urang yang jarang bak pidato dan ceramah. Yang masa Rasulullah. Masa Rasulullah urang mumpum agama luar biasa. Tapi yang jarang pegah haba, jarang bak menyusun kata-kata untuk pegah habanya ni. Kasirun mu'tuh kalilun su'aluh. Urang dra nekeun Rasul bak sahabat orangnya udip bak zaman letat orang yang mau memberi tapi sedikit yang meminta.
Masa Rasulullah orang berlomba-lomba memberi, berlomba-lomba infak, berlomba-lomba bersedekah, sehingga saking letat orang mejuk bersedekah, hana tu sojuk kerana ditat orang lelaki. Sebab orang yang hana lelaki hendak jejuk orang kau tersinggung kah? Nah perasaannya, nah ditanya napeng tu, mengpluh na langkih tu. Tiba-tiba tajak kejuk sedekah mengribeli orang, yang tersinggung pun tenang. Biasa tersinggung kan tenang. Karena yang kejuk mengribeli, yang tersinggung. Si kejuk orang tu, tersinggung. Mungkin langkih mengpluh, mandajak nak orang kejuk sedekah tertu, tersinggung. InsyaAllah anda tersinggung. Nyo langkih mengpluh, mandajak orang kejuk sedekah tersinggung na. Jadi masa Rasulullah orang yang memberi ledak taat, tapi orang yang meminta dit, sehingga sahabat hendak tu nak sedekah. Sehingga ada riwayat-riwayat cerita yang tengok sedekah nak meriwang maksud lah. Juk ke ponyo juk ke lain sebul orang salah matanya. Yang dum letak orang gemar dan galak dalam memberi, sehingga sedikit dalam meminta. Nepegah dari Rasulullah bak zamannya, yang maksud zamannya belah abad yang kau liker Daud Rasul. Al-amalu khairun minal ilmi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beramal lebih baik daripada ilmu. Maka para sahabat tabi'in dan tabi'in orangnya berlomba-lomba dalam memperbanyak amal. Sehingga menyebut dalam kitab dia ada dengar cerita ulama zaman yang sembahyang tuk leher tu rakaatnya orang Yahudi bak masa-masa yang tu. Orang udip bak masa-masa leher tu ton le Rasulullah, orang Yahudi masa 200 tahun le Rasulullah. Malam baru balon sembut nah cerita inan Imam Muzani yang murid Imam Syafi'i. Meyo hangger empok sembahyang jamaah sabah wate, ge sembahyang yang sama 25 ge, mangat merempok pahala yang sama. Tak sembahyang jamaah gebi derajat li Allah 20. Nah 20 riwayat, hanya pelajaran pegah mangat mufhum. Tak sembahyang jamaah ketimbang tak sembahyang sidro, nyo bandingan pahala haji 25 bak sabuh riwayat, 27 bak sabuh riwayat. Mungkin dari ceramah hidungku pegah yang paling le. Tapi nak 2 riwayat kan. Nah yang pegah 25, nah pegah 27. Imam Muzani mio sempat sabuh wate hana ge sembahyang jamaah asam mesti atau insya taknya hana sembahyang jamaah. Yang gepubu insya 25 ge. Kan tiga. Nyandum geperbanyak amalan li urang yang udip bak masanya. Kita tanya 20 rakaat sembahyang tarawih bulan Ramadan. Siapa ada yang bak ngan baca raya ni? Tangai padung roti ka, yang malang ke padung ka. Nyandum haik li. Ai buktinya kalau itamang 20 waktu. Itamang 20 waktu kam lai tu. Padahal saat-saat istimewa dalam bulan Ramadan na bak 20 waktu. Ini harus ingat. Saat-saat istimewa dalam Ramadan, saat-saat penentuan babak-babak semifinal dan final na di 20 waktu. Kan 20 you. Justru 20 waktu mulai kosong. Handukan penyebab kosong 20 waktu. Salah satu tradisi yang berlaku badannya iaitu gedanya tak pegat perayaan uro raya mulai dari uro pun kedua kali. Sehingga mulai malam 27, 25, 26, 27 khusus ummi-ummi atau orang inang kam mulai sibuk bersiap kuih. Sehingga tarawih terabaikan. Padahal malam-malam yang na Lailatul Qadar sahajudi ke pabih wate dengan ibadat kan dengan sibuk pegak kuih. Bagop na tradisi yang berbeda. Nyelum begah karena kali pernah lungjak. Di Nangro Yaman, di Hadramaut, lam puasa 2 tahun engkau likut, lun pernah tinggal di 12 huruf. Lun kalan menjelang akhir bulan Ramadan, lun sampai 20 si kurang Ramadan ini. Kan si huruf tu kena huruf raya baru lungu. Kan makin kurang masjid, makin bertambah. Rupanya salah satu penyebab
Yang mungkin je tacok ke pukeun bahan pikiran walaupun hai dah berat perubahan. Salah satu penyebab urang nyan ge pegat uro raya besar-besaran uro ke sikurung uro raya atau uro ke-8. Cara ji uro raya pun pegat sembahyang uro raya bengah alian salam-salaman jak bak rumah keluarga dekat. Ini hana pegat kegiatan tapule intik malam langsung baca Quran dan pedang jamaah lam cuman tarawih tagai hanale tengah puasa 6 urau kedua langsung masyarakat meserentak puasa 6. Suasana dalam puasa 6 sama lagi dalam Ramadan cuman beda hana tak tarawih. Qiyamul lailna, witirna, tahajudna, baca Quranna jamaahna ya hana tarawih. 6 uro selesai puasa 6 kengkau uro ke-7 uro ke-7 uro ke-8 baru pegat uro raya-raya bedah urang yang kunjung jabak gure jabak ulama jabak saudara jiu. Jadi karena uro raya-raya baru kepegat bak uro ke-8 uro raya atau uro ke-8 Syawal uro ke-10 Syawal. Orang waktu malam 25, malam 26, 27, 28, 20 kurang Ramadan, hana sibuk buat persiapan buat orang raya mentang jauh. Sehingga masjid penuh. Orang baca Quran makin bertambah ramai karena berada di saat-saat terakhir. Ini terdapat penyebab pakan bakgop makin penuh masjid saat-saat terakhir, pakan bak tanya paling kurang, pakan bertambah kurang. Yang menurut pemikiran lu, cuma tu dah buat perubahan yang susah. Hasil tiro dah buat perubahan di pihak sepakat mentaboh kampung. Bersepakat mentaboh kampung, nyo coba kalinya dalam bulan puasa, uro raya kalinya tengok baik tamu uro raya bak awal uro raya, tamu uro raya bak uro ke-8. Hasil si belum tanya orang bidi ke ramai orang merantau. Tak pegat lagi ni hiwo cuco, hiwo anu, hiwo ado yang tengah dalam perantauan. Urangnya gua orang raya pun orang kedua. Musapu tandai rumah lontong tan tapu tan hana mungkin sih. Gua ipai langsa, gua ipai bekam baru kena, tu kena. I rumah puasa mendung. Ha mungkin sih payah, nang tanya payah ndu dak pegat tanya. Kecuali mana nak pegat di nama pribadi ro ditakap ego, nya ilung halung raya ilem yo golom selesai puasa 6. Sehingga tengok saat-saat menjelang akhir Ramadan hana sibuk dengan hal-hal yang di luar puasa. Dia lebih sibuk dengan hal lain. Masuk orang yang kebiasa agaknya mekat si orang megang. Yang Melayu malam 25 kan sibuk minta limo. Mandraweh nali tapuan nali Quran nah nampak baca ali kat sibuk kan dengan tanya 4 na 5 murah. Tanya yang buka kuih kat sibuk yang minta tepung, minta bahan tu ke kuih. Nyo ketara saboh yang membedakan. Jadi kembali ke hadis yang dipegang di Rasul Buno, al-amal fihi khairun minal ilmi. Beramal bak watanya lebih baik daripada ilmi. Kemudian Rasul Nabi sabuh peringatan wasayati akan datang sabuh zaman. Wasayati zamanun akan datang sabuh zaman qalilin fuqaha'uh kasirin khutaba'uh. Dithat orang yang mufhum agama tapi hila orang yang jid pidato. Kira orangnya hila kan? Tanya orangnya tinggal untuk tamita mubalik tinggal dah pegat pilihan lagi orang undang artis. Orangnya enggak menan lah. Orangnya le orang enggak menan waktu pegat undang mubalik tinggal gumpakat saja nyo so undang. Mesti pelai pegat ahli masyarakat bubek tarumpak piuh kim. Yang kamu so ju so undang. Yang kiman cara bek tarumpak tup abah kim lebih tebi. Oh pelai mesti tanak klik yang kamu so undang. Tergantung. Karena orangnya kadamun dit orang yang mengerti pemahaman agama le khutaba yang lafai jamak mufrad ji khatib orang yang pegahaba le orang yang carang pegahaba yang carang berkhutbah tapi yang mufhum agama betul-betul dit. Sehingga Imam Suyuti ni pegah dalam kitab beliau, Imam Suyuti yang udip abad ke-10 kira-kira 500 tahun kau likut pun pegah oleh Imam Suyuti al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim nang pandangan orang awam yang di mimbar. Mertotun yang kau lihat berarti cara menilai sira orang malim dengan hana malim
kuasai mimbar cara ngepidato malim. Yang hanja pidato nya ada 20 ton nak gebut, ada naik membelah ke kata mak ke sembut hana malim kena hanja pidato. Ya kan? Hata yang ketulis kata terjadi orangnya. Menan bentuk penilaian masyarakat. Kemudian pegah di Rasulullah SAW kasirin sualuh kalilun mu'tu. Kalilin mu'tu letat orang melake tapi diktat orang yang bi. Ini kata terjadi. Nya zaman orang melake ubu-ubulung hana tahu orang melake bak jalan. Paling bak warung-warung. Orangnya yang bak warung pina, yang bak jalan peduk drum pina, yang mai proposal yang tak macam. Ada cukup jauh orang melake. Pi orang bi di. Acin orang pekan. Cina bilang dari bengah sampai support pada merona orang mengade yang tamang lang gede. Tak eleh peloro hang guru. Yang nama tamah. Pina gebi menduk. Ana, biasa awal lagi kemah le. Kemah nunggu yang bambu buka gede kalau lagut. Yang kadang-kadang bak la kemah pegah kalau lagut ini kan sulit. Nak lagut kamu lega. Nak lega kau orang mublo. Pi dia kemah nunggu ana lagut lam. Yang nama kata musuh, kamu sulit. Jadi letak orang Melaka orang mubidit. Nepegah di Rasulullah al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu bak watanya lebih hebat daripada beramal. Nya katruk lamun lebih hebat bila ilmu ketimbang tak perlu amal buat sunat tapi ilmu hana. Pakal lebih hebat ilmu. Nya baik dalam pun telah cok simpulan kan makna ji lebih hebat ilmu hana ada anak sembahyang pijit. Maksud ji lebih hebat bila ilmu ketimbang ilmu kurang tapi sibuk rongan beramal-amal sunat. Karenanya zaman fitnah enggu. Zaman fitnah mio tanyo hana ilmu hana yang bisa membentengi tanyo daripada kehancuran. Dalam hadis yang lain Rasulullah ne pegah akan terjadi fitnah di akhir zaman. Fitnah nan depul Nya fitnah kan fitnah saja. Dalam hadis Rasulullah sering disebut kata-kata fitnah di akhir zaman. Makna fitnah terjadi kesamaran hana datu relate tah yang betul tah yang salahnya akan fitnah. Letak hal-hal yang membuat tanya mendapat murka Allah yang akan fitnah. Yang maksud fitnah na. Kan fitnah pegah kegak melikat. Dia pegah Rasulullah dalam hadis akan terjadi fitnah di akhir zaman. Orang ketika bengah dalam keadaan iman support kerja kafir. Jadi mia jamun ubu-ubu tanya mia jak tikula je je kafir. Tinggal runci getam baik ajak kula je utai je kafir. Yang badai mutun berujuk kafir. Tapi mia Quran mia dalam hadis di akhir zaman kebahan Nabi kan mutun je kafir. Lam tiuro bengah mentang iman support kerja ke kafir. Artinya pengaruh untuk orang merubah akidah atau merubah keimanan cepat. Tapi dia hendak khawatir Rasulullah nan pegak-pega. Tah pega nan pegak di Rasul illa man ahyahu Allah bil ilmi. Kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Tanya menyogebi ilmu oleh Allah. Tatim ya'bud, tatim murno, tatim tumanyang yang termasuk dalam orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Karena ilmunya cahaya. Tanya yang nak cahaya taturi tah yang gat tah yang nagat. Maka ilmu getanya orang udip di akhir zaman, ilmu lebih hebat daripada memperbanyak amal sunat. Tapi sayang le masyarakat yang hana getim gunakan manfaatkan waten tu ilmu. Di Makassar, dan depan Makassar, Sulawesi, naga pegat penelitian di sebuah kampus. Nyolong dengar ceritanya dari Habib Segaf di Bangil, Jawa Timur. Kira 2 bulan kau lihat lon ziarah ke Jawa Timur. Cerita oleh Habib Segaf, ipegat penelitian legop Tiploton trip dengku kan wate yang singkat. Tiploton dipegak penelitian seluruh Indonesia. Mungkin cak sampel pada bawah daerah seluruh Indonesia. Untuk dinekalan dubna masyarakat Indonesia mengenal orang yang punya ilmu dan mau
belajar ilmu kepada ulama. Hasil penelitian tersebut sangat mencengangkan. 15% masyarakat Indonesia yang geturi teh tengku dan getem murna ilmu hebat tengku. 15%. Anala. Mungkin kampung Dayah Belakang termasuk dalam 15%-nya. Alhamdulillah. Anala masyarakat yang getem mugure yak beut. Di tak taat. Kah nak puhireun dia buat pengajian di urang terus. Sebab memang roh lah 15%-nya. Maka nekalan pun yang terjadi di lapangan. Le tak taat urang pubut ibadat tapi hanasa. Nah contoh kasus lagi daerah Aceh Timur Watu. Yang cerita ngelong yang pernah ya sumbut pedalaman. Tajak kerap buat fijim terus dari jalan raya tajak dalam Arab fijim. Nah masyarakat inan yang meploh ton hana ke mana junub. Gepikir mana junub wajib kurang mentinang yang hubungan suami isteri sah hana payah. Yang kibar ibadat kat yang kamu ploh ton. Sembayang dalam keadaan mentang junub, mentang ada raya. Mentang nak pemahaman lah masyarakat tanya beda fikir tanya. Kanai tanya naudip pengajian di kampung. Nak balai pengajian samping rumah, nak majlis ilmu, nak buat di malam Jumaat. Dah fikir masyarakat lain sama kita yang mandung lah dentek. Letak masyarakat yang kalau mufhum pemahaman agama yang atas dasar. Bernun mentang itu bit cina kalan anak muda watai semayang. Jin nekun sah. Mihana ayak but. Semayang sok bajai ketat. Tanya sok bajai ketat, bajai slim fit. Watai tak sujud kan mentarik. Ilewa pilewa ketat, ilewa mentarik uyup, bajai mentarik watu. Dia batasan likut yang batasannya berada di bawah pusat. Yang berarti nampak aurat. Sembayang nampak aurat berarti ansah sembayang. Mutun ansah sembayang. Ada kadang kusyuk dah legend hanya bergaru je. Sembayang yang batu hanya bergaru legend. Hitam na bangun ni, baik kau bergaru yang jika saja nanya ke. Kau bergaru yang mentang-mentang alam jelas, ku saja nanya bukan. Orang yang sah semayangnya yang lebih karule beli. Yang orang pasti hana sah semayang, yang hai karule beli. Yang le tak taat tengku, le tak taat uronyo masyarakat tanya ibadat semayang alam sah. Bela anda berapa lain. Main jadi pertanyaan besar, ke pemaah. Tak biarkan diri dalam kebodohan hana ilmu. Na yang ke pemaah. Tapi dua buah syarat. Yang dia nak cok kesimpulan kero masyarakat tanya naik tamang lan dua buah syarat gepemaah membiarkan diri dalam kebodohan. Yang pertama orang jahil yang gepemaah li Allah han berdosa karena agaknya hana ilmu. Pertama orang yang udip dari ubud sampai raya jiuh dengan orang yang nak ilmu. Han apa kita maya? Yang dalam bahasa kitab tulis man nasya'a ba'idan anil ulama. Orang yang tumbuh berkembang udipnya jauh daripada ulama. Ulama ke maksudnya bukan ulama karismatik, kan ulama MPU. Itu dah beras kampung kamu ana ulama MPU, kampung kamu ana ulama karismatik. Ulama yang maksudnya orang yang nak ilmu yang kita butuhkan. Dia dah nak sembahyang di bancara tatung wuduk besar. Baik watai tarah muka inotok rak ke kena tan kenang. Dia tarah jarak inotok berada tilak bajai be bulut kena terus bazingkeh nak kena yang kan tahu wudu. Nah orang yang mufhum je purna cara wudu berarti nah ulama dalam bidang wudu walau ya nak mufhum dalam bidang lain. Man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang balahi bak magakan raya sampai balik sampai dewasa ba'idan anil ulama. Jiuh dengan orang yang mufhum ilmu yang agaknya kepemaah. Hanapak yang murno. Kira-kira masyarakat tanya naik jiuh daripada orang yang mufhum ilmu. Mia orang yang udip di Aceh pesisirnya yakin long tik gampung na uriak but. Pulai PD yakin long tik gampung na balai pengajian. Beta kendah raya. Ada hana tik gampung sabuh kemukiman pasti na balai pengajian, pasti na tungku yang semua but. Berarti mia orang daerah ini biarkan diri hana mufhum ilmu agama, nya gaya hana termasuk dalam orang jahil yang ma'dzur, jahil yang gepemaah. Yang kedua jahil yang gepemaah li Allah mangkaruba ahduhu minal Islam. Terjemah bahasa tanya orang yang tahu masa dengan Islam.
Artinya orang yang bantah Islam atau dalam masalah ikun muallah. Kira-kira kampungnya nama Allah hana juga. Muallah hana, orang jauh dengan orang mufahami lemah hana. Berarti mandua hana alasan yang terbiarkan diri dalam kebodohan mendapat kemaafan dari Allah. Maka orang Aceh, khususnya Aceh yang udip bineh, pesisir mulai dari Bandar Aceh sampai Aceh Timur, nyo hana termasuk dalam jahil yang puma. Terbiarkan diri dalam keadaan jahil ilmu agama, dua buah dosa. Pertama dosa